Pernah kepikiran nggak sih, apa yang bikin gedung sekolah itu tetap kokoh? Atau kenapa ya peralatan di rumah sakit selalu siap sedia pas kita butuh? Nah, di balik semua layanan publik yang kita nikmati, sebenarnya ada sebuah fondasi yang nggak kelihatan yang kerja terus-terusan. Itulah yang namanya manajemen aset. Pertanyaannya mungkin kedengeran simpel ya, tapi jawabannya, wah itu kompleks banget. Ini bukan cuma soal punya gedung atau punya alat. Ini tentang sebuah sistem besar yang memastikan semuanya itu berfungsi dengan baik, aman, dan efisien setiap hari. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Jawabannya itu ada di cara kita mengelola aset, itu loh semua benda fisik yang menunjang layanan publik, yang sebenarnya ada di sekitar kita setiap saat. Coba kita lihat di dunia pendidikan dulu. Tantangannya tuh real banget. Ruang kelas yang kurang layak, atau nggak adanya lab yang proper, itu bukan sekedar masalah fasilitas loh. Ini tuh hambatan langsung buat kualitas belajar para siswa. Nah, sekarang kita pindah ke tempat yang risikonya jauh lebih tinggi, rumah sakit. Di sini, aset yang nggak diurus dengan benar itu bukan lagi soal nyaman atau nggak nyaman, tapi urusannya nyawa. Risiko kayak kebakaran misalnya, menuntut setiap komponen, dari alarm sampai pintu darurat, harus dalam kondisi 100% prima. Jadi gimana dong cara kita ngatasin tantangan di sekolah dan resiko di rumah sakit tadi? Nah, jawabannya ada di sebuah kerangka kerja profesional yang kita sebut manajemen aset. Sebelum lanjut, penting banget nih buat bedain dua jenis aset utama. Ada yang namanya sarana, ini tuh segala sesuatu yang bisa dipindah-pindahin, kayak komputer, meja, kursi, alat-alat lab. Terus ada prasarana, ini infrastruktur dasarnya yang nggak gerak, kayak gedung itu sendiri, tanahnya, atau instalasi listriknya. Logikanya, kita nggak bisa kan punya sarana yang canggih tanpa prasarana yang kuat buat menopangnya. Ini dia inti definisinya. Jadi, manajemen aset itu bukan sekedar punya barang, tapi sebuah proses yang aktif. Kata kuncinya ada dua, efektif dan efisien. Artinya, kita memastikan setiap aset itu benar-benar ngasih nilai maksimal untuk mencapai tujuan utamanya. Entah itu bikin siswa jadi pintar atau bantu pasien jadi sembuh. Nah, ngurusin aset ini tuh bukan kerjaan sekali kelar terus udah. Nggak gitu. Ini adalah sebuah siklus yang muter terus dari aset itu lahir sampai nanti pensiun. Coba deh bayangin siklus ini kayak perjalanan hidup. Semuanya dimulai dari perencanaan. Kita butuh apa sih sebenarnya? Kalau udah tahu, masuk ke pengadaan, gimana cara dapetinnya? Begitu asetnya udah ada, kita harus catat di tahap inventarisasi. Nah, dari situ barulah kita masuk ke fase paling panjang, yaitu pemanfaatan dan perawatannya. Dan akhirnya, kalau udah nggak berfungsi, ada tahap penghapusan yang proper. Dan proses ini tuh nggak main-main loh. Biar semuanya bener dan akuntabel, pemerintah bahkan sampai ngeluarin panduan yang super detail, yang rinciin setiap langkahnya. Tujuannya? Ya untuk mastiin uang publik kita dipakai dengan bener. Coba deh kita zoom in ke salah satu langkah paling krusial, inventarisasi. Setiap aset, dari sepetak tanah sampai satu buah laptop, itu harus punya semacam KTP-nya sendiri. Nah, dokumen kayak kartu inventaris barang atau KIB, ini mastiin kita tahu persis apa yang kita punya, di mana letaknya, dan gimana kondisinya. Tanpa ini, ya ngelola aset itu mustahil. Oke, tadi kan teorinya udah ya. Sekarang, yuk kita lihat gimana siklus hidup aset ini benar-benar berdampak di dunia nyata. Kita balik lagi ke contoh sekolah dan rumah sakit yang tadi. Nah, disinilah kita benar-benar lihat dampaknya ke manusia. Kalau manajemen aset di sekolah itu gagal, efeknya tuh personal banget. Ini bukan lagi soal data inventaris di atas kertas, tapi tentang masa depan seorang siswa yang bisa jadi terganggu karena fasilitas belajarnya nggak memadai. Sekarang, coba lihat baik-baik data dari studi kasus di rumah sakit ini. Disinilah kita bisa lihat gap yang bahaya banget antara standar sama kenyataan. Detektor asap standarnya wajib ada, kondisi saat ini nggak ada. Apar, jenisnya belum sesuai. Sprinkler belum semua gedung punya. Ini bukan cuma checklist loh, ini adalah potret risiko nyata yang benar-benar mengancam nyawa. Nah, data yang bikin merinding tadi, itu sama para profesional, diterjemahin ke dalam matriks risiko kayak gini. Kekurangan alat detektor asap atau rute evakuasi yang nggak jelas, itu nggak dianggap sebagai masalah kecil. Dalam penilaian risiko, hal-hal semacam itu langsung menempatkan institusi di zona kuning atau bahkan merah. Artinya, zona risiko sedang sampai tinggi. Jadi, setelah melihat semua ini, kita sampai pada pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa sih manajemen aset ini penting banget buat kita semua?
Jawabannya ada di sini dan dampaknya luar biasa. Manajemen aset yang benar itu secara langsung bikin mutu layanan, entah pendidikan atau kesehatan, jadi jauh lebih baik. Ini juga yang menjamin keamanan dan keselamatan kita. Anggaran negara jadi lebih efisien, nilai aset publik kita terjaga, dan yang paling penting, para pemimpin bisa bikin keputusan yang lebih cerdas untuk masa depan. Jadi, pada akhirnya pertanyaannya balik lagi ke kita kan? Aset publik, sekolah, rumah sakit, jalanan, itu kan punya kita bareng-bareng. Memastikan semua itu terkelola dengan baik bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita untuk peduli dan mengawasi. Karena merawat aset publik hari ini, itu artinya kita lagi membangun fondasi layanan yang lebih baik dan pastinya lebih aman buat kita semua di masa depan.